Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita dengar bagaimana Yesus berbicara tentang amat sulitnya orang kaya masuk ke dalam surga. Tetapi hal ini jangan sampai membuat kita salah tafsir atau mengerti di luar konteks yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Karena kita tahu dalam kekristenan kita percaya bahwa kekayaan atau harta benda atau apapun yang dimiliki seseorang itu juga merupakan satu dari berkat Tuhan. Artinya ketika orang memperoleh karena dia bekerja keras dan memiliki banyak, itu karena berkat Tuhan juga. Maka lalu ketika Yesus mempersoalkan tentang sulitnya orang kaya masuk ke dalam surga, bahkan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Mari kita coba untuk membayangkan dulu lubang jarum. Kita tahu, atau mereka yang biasa pakai jarum, bukan jarum mesin jahit tapi jarum tangan itu, lalu memasukkan benang juga sangat sulit. Nah, bagaimana mungkin Yesus katakan lebih mudah seekor unta yang sangat besar itu masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya? Nah, di sini Yesus mau menekankan tentang bagaimana sikap hati orang terhadap kekayaan dan harta benda. Seperti pemuda yang dikisahkan dalam Injil tadi. Dia datang kepada Yesus, lalu dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup kekal?" Rupanya si pemuda ini meskipun kaya, dia juga masih berpikir normal dan sehat untuk tidak hanya kaya saja, tetapi nanti kelak dia akan juga berbahagia bersama para kudus di surga, bersama Allah di surga. Maka dia tanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal?" Yesus kemudian mengatakan kepadanya soal perintah-perintah yang harus dilakukan oleh manusia sebagaimana yang ditunjukkan dalam Taurat. Orang itu mengatakan, "Semua itu sudah saya lakukan sejak masa muda." Maka terhadap jawaban ini Yesus katakan, "Satu hal yang masih kurang padamu. Pergi, juallah segala harta milikmu, berikanlah hasilnya kepada orang miskin, kemudian datang dan ikutilah aku." Mendengar penjelasan atau jawaban ini, orang muda itu menjadi sedih dan pergi dengan kecewa. Dan dikatakan oleh Markus, sebab banyaklah harta bendanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harta benda, kekayaan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ia tidak menjadi satu-satunya, bahkan yang utama untuk menyelamatkan manusia. Semua harta benda, kekayaan atau apapun yang kita miliki membantu kita untuk dapat hidup di muka bumi ini. Dan tentu ketika kita memperolehnya sebagai berkat Tuhan, maka ketika berkat Tuhan itu kita gunakan dengan baik dan benar, dengan juga mampu untuk memberi dan berbagi kepada yang berkekurangan, maka kita mungkin adalah orang yang dikatakan Yesus sebagai orang yang tahu, yang dapat mengatur hidup kita dengan baik dan masuk ke dalam surga. Tetapi ketika kita hanya memikirkan dan mementingkan diri kita sendiri, maka kita tidak berbeda jauh dengan pemuda kaya yang diceritakan dalam Injil ini. Mari kita berdoa dalam kerana Kristus ini, kiranya Tuhan anugerahkan kepada kita dari kuasa berkat rahmat Roh Kudus, supaya kita mampu memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan dapat menggunakan apapun yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita dengan baik dan bijaksana. Amin.